Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kita akan membahas timnas Indonesia kali ini. Belakangan ini marak lagi wacana untuk memanggil kiper lain karena belum siapnya Marten Paes main untuk timnas Indonesia pada putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan mulai berlangsung 5 September. Kita akan tandang dulu ke Arab Saudi. Marten Paes belum bisa main karena sampai sekarang kasusnya belum disidangkan oleh Badan Arbitrase Olahraga Dunia atau CAS. Bahkan sampai Oktober saja dia belum masuk dalam daftar perkara yang akan disidangkan. Seperti kita ketahui bahwa Marten Paes sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Yang jadi ganjalannya hanya masalah CAS. Dan karena dia tidak bisa tampil, hampir pasti tidak tampil pada September nanti, menurut saya timnas Indonesia memang harus mencari alternatif kiper lain. Tapi belakangan muncul rumor lagi, atau bukan rumor ya, saran-saran atau wacana agar timnas Indonesia mencoba Cyrus Margono, kiper Panathinaikos B, karena dia pemain yang besar di Amerika Serikat ini, karena dia sudah jadi WNI pada Maret lalu. Apakah kita atau timnas Indonesia pantas mencoba Cyrus Margono? Ya, kalau melihat postur tubuh 191 cm, menurut saya Cyrus Margono memang bisa jadi alternatif untuk menggantikan Marten Paes, atau setidaknya menjadi pilihan bagi Sintayong. Bisa saja kalau lihat postur tubuh. Tapi yang jadi masalah, Cyrus Margono masih tidak memiliki jam terbang yang bagus. Kalau dijadikan pelapis untuk Marten Paes, jomplang sekali kualitasnya menurut saya ya. Ya tentu memang dia tidak buruk ya. Saya yakin tim scout Indonesia atau tim ahli dari Kemenpora paham dan yang mencari Cyrus Margono untuk jadi WNI tentu tidak asal-asalan. Saya yakin Cyrus Margono juga punya kualitas. Tapi masalahnya dia belum dilirik oleh Sintayong. Yang jadi masalah sekarang ini yaitu jumlah penampilannya dengan Panathinaikos B yang belum membaik. Main di divisi 2 ya, Liga Yunani. Cyrus Margono musim ini baru main 8 kali dan itu sudah kebobolan 12 kali dan clean sheet hanya 1 kali. Dengan catatan ini ya, dia menurut saya belum bisa membuat Sintayong yakin dengan kemampuan dia. Dan itu yang jadi masalah menurut saya. Karena kalau kemampuan mungkin ada ya, skill mungkin ada, tapi karena melihat statistiknya ini kurang mentereng, maka Sintayong menurut saya susah untuk meliriknya. Dan kalaupun dia dilirik, harusnya sejak putaran 2 lalu Sintayong sudah memanggilnya. Namun sampai sekarang Sintayong belum juga memanggilnya, dan realistisnya di putaran 3 yang levelnya lebih kompetitif, menurut saya sangat sulit bagi Sintayong untuk memanggil Cyrus Margono. Apalagi lawannya Jepang, Arab Saudi, Australia, yang kita tahu kualitasnya jauh di atas kita. Kita membutuhkan kiper yang kompetitif. Ada juga ya, dulu-dulu atau sejak tahun lalu rumor Daniel Klein
kiper Augsburg, kiper berdarah Jerman, dan juga Indonesia. Tapi ininya tidak kedengaran lagi. Posturnya juga cukup bagus, 191. Tapi tidak terdengar lagi. Sampai saat ini saya belum mendengar atau membaca atau mendapatkan info bahwa PSSI mencoba datangkan kiper baru ya. Emil Audero ya kelihatannya memang dia sudah tidak berminat untuk jadi warga negara Indonesia. Kenapa ya kita tidak tahu, walaupun dia punya darah Indonesia sekali, lahir di Mataram lagi. Bapaknya orang Indonesia lagi. Nah, jadi menurut saya cukup sulit ya. Kecuali PSSI menemukan kiper jempolan lain dan bisa dinaturalisasi dalam waktu cepat ini. Dan kalau tidak bisa ya, kita harus realistis dan tetap mengandalkan Hernando Ari. Dengan segala resiko yang ada, dengan kelebihan dan kemampuan Hernando Ari, kita bisa mengandalkan dia lah. Walaupun di level putaran 3, kita membutuhkan Martin Paes. Tapi kalau daripada coba-coba untuk menggantinya dengan pemain baru yang secara kualitas juga belum teruji, ya lebih baik Hernando Ari saja ya. Toh kita juga bisa memperketat pertahanan. Dan Hernando Ari juga hanya kurang tinggi saja. Kalau kemampuan menurut saya cukup bagus. Karena postur kurang tinggi. Dia berpostur 179 cm. Jadi kurang meyakinkan aja gitu. Jadi seakan-akan pemain lawan bisa mengincar sudut-sudut yang jauh saat melawan Indonesia. Nah, itulah kira-kira pendapat saya mengapa Cyrus Margono susah untuk dipanggil oleh Sintayong. Apalagi ini di fase krusial, tidak semudah itu ya. Memanggil kiper yang penampilannya saja belum mentereng dengan klub. Itu susah sekali. Beda dengan Martin Paes. Dia terpilih di MLS All-Star. Melakukan 8 save. Dan sederet prestasi lainnya yang memang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Ya kita tunggu saja, PSSI masih bekerja keras untuk menyelesaikan naturalisasi atau masalah cas dari Martin Paes karena dia sudah jadi warga negara Indonesia. Selain soal kiper, kita juga mendengarkan soal satu striker baru yang namanya muncul belakangan ini ya, dalam 2 minggu ini, yaitu Mauro Gistra. Pemain yang main di Volendam U21. Sebelumnya dia dengan Nijmegen. Dia punya potensi yang cukup baik ya. Dan dia punya postur tubuh yang ideal. Usianya juga 19 tahun. Dan kabar terakhir, seperti dilansir banyak media, dia sudah dikontak oleh PSSI. Yang jadi masalah, dia masih ragu untuk menerima, bukan ragu sebenarnya ya, masih butuh pemikiran lagi, entah apa lagi yang dipikirkannya, tentu itu hanya Mauro Gistra yang tahu ya. Tapi menurut saya, Mauro Gistra ini potensial ya. Di Liga Belanda U21 dia bisa mencetak, kalau nggak salah, 10 gol dalam 13 pertandingan ya. Itu cukup banyak untuk seorang striker muda. Dia pindah dari Nijmegen karena dia ingin mencari peluang main di tim senior. Maka itu dia pindah ke Volendam U21 dan peluang untuk main di tim senior itu terbuka. Walaupun Volendam main di Eerste Divisi atau Divisi 2 Liga Belanda. Menurut saya itu tidak masalah buat dia. Karena yang dia butuhkan adalah jam terbang. Dan karena sudah jelas ya PSSI menginginkan Mauro Gistra ini yang juga berminat, kita tinggal tunggu saja bagaimana keputusan akhir dia. Kalau bisa, dia bisa memberikan jawaban secepatnya. Dan
segera menjadi WNI. Dalam waktu 2 bulan ini sangat mepet. 1 bulan ke depan apakah mungkin ya dinaturalisasi? Karena kita butuh striker, ini adalah posisi yang juga kritis di timnas Indonesia. Ada oleh Romeni juga. Ada Jens Raven yang sudah jadi warga negara. Ini akan melengkapi skuad timnas kita. Walaupun kita tidak melupakan pemain-pemain lokal seperti Malik Rizaldi, Ramadan Sananta, Dimas Derajat tetap menjadi opsi bagi Sintayong. Demikian teman-teman ulasan saya soal timnas Indonesia, utamanya soal posisi kiper dan juga striker. Semoga menjadi informasi yang berguna untuk teman-teman semua. Terima kasih dan salam olahraga.